Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Kami pelayan-pelayan dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung bersuka cita menyambut setiap umat Tuhan, dan kami melayani setiap umat Tuhan karena kerinduan setiap kami adalah umat Tuhan mengalami lawatan Tuhan di rumah umat Tuhan masing-masing. Sehingga pada akhirnya di hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini, kita semua mengalami sukacita dari sorga, mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan di rumah kita masing-masing. Sebab Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau menghampiri tahta kudus Tuhan di rumahmu masing-masing. Saya ajak kita semua bangkit berdiri di rumah kita. Kita menyanyikan pujian, Hosana bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari umat Tuhan katakan pujian ini. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lebih sungguh lagi kami mau katakan, Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagimu di tempat yang maha kudus. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Katakan sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, kami cinta. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Haleluya, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Haleluya. Kita yang mengasihi, mencintai Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur sebab kami ada di rumah kami masing-masing. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan yang penuh dengan pujian, penyembahan kami menaikkan kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur sebab di dalam ibadah raya Minggu, di rumah kami masing-masing kami menghampiri tahta kudus Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan, di rumah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Engkaulah Jehovah Shammah. Engkau hadir melawat setiap kami. Engkau memulihkan, Engkau menjamah. Bahkan kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersuka cita. Karena itu kami mau habiskan ibadah raya Minggu kami tempat ini di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan di rumah kita masing-masing, mari kita mau bersorak-sorai, memuji, menyembah Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Allah bertahta, dan kalau Allah hadir, maka kuasanya dinyatakan. Setiap kita tatkala memuji, menyembah Tuhan, kita mengalami lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Rekan-rekan saya, tim Praise and Worship dari gereja, kita akan memimpin setiap umat Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami mau berikan pujian kami yang terbaik pada hari ini Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Engkau yang lawat kami Tuhan. Terimalah setiap pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
serukan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali Kau ingkari kesetiaan-Mu Tuhan. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersepakat kepada aku, percaya kuasanya, ku terima. Mari nyatakan, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang. Mari dengan sungguh katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Katakan imanku sepakat, percaya kuasa, ku terima sekarang kemenangan dan. Mari jemaat Tuhan di rumahmu masing-masing, katakan dengan iman yang besar, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima, haleluya, kemenangan dari. Katakan sama-sama, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Ini yang kami percaya Tuhan, masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Iman kami bersepakat, haleluya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan dariku, haleluya. Aku punya Tuhan
Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ini yang kami percaya dalam hidup kami ya Tuhan. Badai masalah boleh ada silih berganti menghampiri hidup kami, tapi kami mau katakan kami punya Tuhan yang besar, yang melampaui setiap masalah, yang melampaui setiap pergumulan, yang melampaui setiap tantangan kami. Karena itu kami ada dalam keyakinan yang kuat. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang besar, Yesus Kristus namanya. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami berdiam diri di hadapan Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu yang membersihkan hidup kami. Firman-Mu yang menjadi terang dalam setiap langkah dan kehidupan kami. Ajar kami ya Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dong. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Amin. Kurang mantap. Sama-sama bilang saya masih punya Tuhan. Haleluya. Kalau kita masih punya Tuhan, maka kita berani melangkah menghadapi badai hidup apapun. Kalau kita masih punya Tuhan, kita berdoa. Jangan bilang kita masih punya Tuhan, tapi kita gak pernah berdoa. Doa membuktikan bahwa kita percaya ada tangan Tuhan yang kuat, yang menolong, yang menopang, yang membela, yang membebaskan dan menebus kehidupan setiap kita. Haleluya. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan dilayani oleh seorang wanita, yakni istri saya sendiri, saudara dikasih dalam Tuhan. Ibu Hilda Waro yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala kita. Dan bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua masih tetap semangat, bahkan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, puji Tuhan, di minggu ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan di minggu ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan judul Pembawa Damai. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa kita harus menjadi pembawa damai? Karena kita memiliki Allah yang disebut Raja Damai. Oleh karena itu, kita harus membawa damai dimanapun kita berada. Kita harus menjadi pembawa damai karena dunia tidak kekurangan orang pintar. Dunia tidak kekurangan orang kaya, tetapi dunia kekurangan orang yang membawa damai. Sehingga akhirnya kita perlu menyadari bahwa salah satu panggilan kita adalah membawa damai. Tapi bagaimana kalau keadaan di luar sering memancing kita untuk marah? Nah,
seharusnya keadaan di sekeliling kita, kejadian yang terjadi di sekeliling kita tidak bisa mempengaruhi saudara dan saya. Seharusnya kitalah yang mempengaruhi, kitalah yang menjadi berkat di luar. Dan dengan adanya kita, maka hadirlah sukacita, hadir kedamaian. Kenapa? Karena saya dan saudara ada untuk menjadi pembawa damai. Nah, mari kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, di waktu itu berita pendamaian itu untuk Rasul Paulus dan murid-muridnya. Namun sekarang berita pendamaian itu bukan hanya buat Rasul Paulus pada saat itu, tetapi juga kepada saya dan saudara. Karena kita sudah diperdamaikan Allah oleh karena karya penebusan di kayu salib. Dan kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu pribadi Allah mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Karena kita tidak bisa melakukan pendamaian itu. Mau kita berbuat baik ataupun amal kebaikan kita, tidak bisa mendamaikan diri kita dengan Allah. Kenapa? Karena haruslah Allah yang berinisiatif mendamaikan hubungan antara Allah dengan manusia. Karena dari bawah tidak bisa mencapai ke atas, tapi dari atas yang bisa mencapai ke bawah. Allah menyelamatkan kita dengan kematian Tuhan Yesus, bukan dengan perbuatan baik kita atau karena kita berjasa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 ini mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, di sini sampai 2 kali diulang. Artinya, kita harus menjadi penyalur bagi orang-orang yang belum diperdamaikan melalui kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan, kita ini adalah suratan yang terbuka, suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Jangan sampai kita hidup menjadi pembawa onar, pembawa kekacauan, dan roh pemecah belah ada dalam diri kita. Hari ini kita mengerti, kita adalah orang yang sudah diperdamaikan. Kita sudah diperdamaikan melalui karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Lalu hal itu dipercayakan untuk disampaikan ke seluruh dunia. Mungkin gak usah jauh-jauh, tapi orang-orang di sekitar kita. Dengan ada kita, orang-orang di sekitar kita mengalami Tuhan secara pribadi. Orang lain bisa menyaksikan bahwa ketika kita berada bersama-sama dengan mereka, kita berdampak dalam hidup mereka. Bahkan mereka boleh mengatakan bahwa, wah, senang sekali ya kalau misalnya ada dia bersama-sama dengan kita, maka perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menyenangkan, bahkan kita menjadi orang yang sangat dirindukan kedatangannya. Jangan justru menjadi sebaliknya. Orang ketika kita datang, mereka pada bubar. Ketika kita datang, langsung kacau. Kenapa? Karena ada roh pemecah. Suka gosipin orang,
suka ngomongin yang jahat di belakang orang. Jangan sampai kita yang sudah menerima kasih karunia, kita sudah diperdamaikan, menjadi pembawa berita kedamaian kepada orang-orang yang belum berdamai, justru kita menjauhkan kasih Kristus karena kelakuan kita. Mungkin sebagian dari kita bilang, wah, ada nih orang-orang seperti ini yang katanya takut Tuhan, yang setiap hari rajin berdoa, yang kalau misalnya lagi berdoa sampai nangis-nangis, tetapi karakternya bikin nangis anak orang. Nah, jangan sampai kita menjadi pribadi yang seperti itu. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang dikenal dari buahnya. Dari buahnya orang terlihat siapa kita. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19 ini kita belajar bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Lalu Allah mempercayakan itu kepada kita, kepada saya dan saudara. Apa yang dipercayakan? Yaitu berita pendamaian. Nah, bagaimana kita mau memberitakan berita pendamaian antara Allah dengan manusia kalau kita nggak bisa bawa damai? Mulut kita ini suka menjatuhkan orang. Kita selalu menjadi batu sandungan buat orang lain. Ingat, amanat agung bukan hanya pendeta saja, bukan hanya pelayan Tuhan saja amanat agung ini diberikan kepada kita, tetapi untuk semua orang yang percaya, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Oleh karena itu, di dalam Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, jangan pernah mengaku kita sebagai anak Allah kalau kita tidak membawa damai. Karena Yesus mengatakan yang pantas disebut anak-anak Allah adalah mereka yang membawa damai. Kenapa? Karena Allah adalah Raja Damai. Kalau kita menyembah Allah Raja Damai, maka kita sebagai penyembah-penyembahnya haruslah membawa damai. Kita nggak bisa dibilang anak Allah kalau kelakuan kita hanya membawa perselisihan, menyebarkan gosip, dipertanyakan sebenarnya ini anak siapa. Nah, dalam 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah yang disebut Raja Damai, maka roh yang membawa damai ada dalam hidupnya. Jadi dipertanyakan kalau dia ngaku anak Allah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tetapi kelakuannya tidak seperti anak Allah. Dipertanyakan roh yang mana yang kau ikat. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, maka dia akan menjadi satu roh dengan Allah. Roh apa? Roh yang membawa damai, roh yang membawa sukacita, roh yang membawa berkat harusnya ada dalam diri kita. Jangan sampai pakai alasan, oh soalnya dia yang mancing keributan, dia membuat saya marah. Harusnya keadaan di luar, keadaan yang terjadi di sekitar kita tidak bisa mempengaruhi hati kita. Karena hati kita ini kita yang jaga. Alkitab mengatakan bahwa jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Artinya tidak semua yang terjadi di luar itu, yang terjadi di luar kendali kita, kita telan mentah-mentah. Kita harus punya saringan. Kita yang punya kuasa untuk menjaga hati kita. Karena kalau orang yang punya prinsip harusnya jadi pembawa damai, maka hal-hal buruk yang masuk ke dalam hati akan menjadi bersih karena memang hatinya bersih. Tapi kalau memang hatinya kotor, orang di sekitar mau berbuat
baik, pasti keluarnya kotor. Dia langsung berpikiran hal-hal yang jahat. Dia langsung berpikir, ini pasti ada maunya. Hari ini kita belajar, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah, seharusnya kita membawa damai. Kita mendapat mandat untuk memberitakan kabar pendamaian antara Allah dengan manusia. Sehingga kita mengerti bahwa orang yang satu roh dengan Allah, yang adalah Raja Damai, hasilnya dia akan menghasilkan kedamaian. Keadaan di luar tidak bisa mempengaruhi kedamaian yang ada di dalam, karena roh Allah menyatu dengan roh kita. Oleh karena itu di dalam Amsal 17 ayat 14 mengatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan dimulai. Kita tahu, kalau jalan air yang sudah dibuka, maka sangat sulit untuk ditutup. Karena jalan air yang terbuka, dia akan merembet kemana-mana. Seperti pertengkaran juga, ketika pertengkaran sudah dimulai, maka sangat sulit untuk dibendung. Karena pasti akan merembet kemana-mana. Makanya Amsal bilang, mundurlah sebelum perbantahan terjadi. Kita yang tahu kebenaran ini, maka kita yang harus pertama merespon. Ketika keadaan yang kita lihat sudah mau mulai pertengkaran, mundur. Karena kalau kita merespon dan ada mulut-mulut yang memanasi seperti ada kompor gas, jadi hati-hati, akan siap-siap untuk meledak. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah melihat keadaan kelihatannya mulai mengarah ke pertengkaran, mundurlah. Kita mengalah karena kita tahu ketika kita ini dijadikan untuk menjadi pembawa damai. Mungkin akan ada orang yang memanasi-manasi kita. Kamu cemen deh, masa nggak bisa mau ngomong sama dia. Pasti akan ada orang-orang yang akan memanas-manasi kita. Tetapi kita sudah tahu kebenaran, kita harus mengambil sikap untuk mundur. Karena seperti air yang sudah dibuka, panjang dan sulit untuk diredah, itulah pertengkaran. Di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 18, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Maksudnya apa? Sedapat-dapatnya, usahakan. Kalau itu tergantung kepada kita untuk menjadi pembawa damai, maka kita yang harus melakukannya. Contoh, kalau kita diperhadapkan dengan suatu keributan dan kita bisa mengalah, ini yang maksudnya bergantung kepadamu. Kalau udah mulai pertengkaran, ya mundur. Karena kita tahu kebenaran. Suami dan istri, ketika sudah mau memulai keributan, ya ngalah saja. Karena kita tahu ketika mulai bertengkar, maka akan panjang. Seperti air yang sulit terhalang. Sing waras, sing ngalah. Lalu kita bilang, orang yang suka mancing keributan adalah orang yang tidak takut Tuhan. Justru dengan begitu kita menjadi berkat. Kita boleh memperkenalkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Mereka boleh melihat sikap kita, teladan hidup kita, karena kita mengenal Allah. Nanti kita belajar ciri-ciri orang yang belum berdamai dengan Allah, sekalipun dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena orang yang sudah berdamai dengan Allah harusnya bisa berdamai dengan sesama. Tapi damai yang pertama haruslah ke atas. Damai itu harus memenuhi hati kita, baru damai itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Yesuslah damai itu, makanya haruslah
ada Yesus terlebih dahulu. Ciri orang yang belum berdamai dengan Allah meskipun ngakunya Kristen, tapi kalau ada ciri-ciri ini, sejatinya dia belum berdamai dengan Allah. Apa saja itu? Yang pertama, hidupnya selalu menjadi masalah. Nah, orang ini mau di mana saja selalu ribut. Dengan tetangga ribut, dengan teman sekantor ribut, apalagi dengan orang-orang di rumah, nggak usah tanya. Pasti selalu ribut. Selalu saja ada bahan untuk diperdebatkan. Selalu ada hal-hal yang membuat dia marah. Harusnya di dalam rumah tangga ketika ada masalah yang besar dikecilkan. Ketika ada masalah yang kecil dihilangkan. Tetapi orang ini berbeda. Ketika ada masalah kecil, dia buat masalah ini seperti seakan-akan besar sekali. Dan ketika ada masalah yang besar, meledak-ledak. Orang ini sejatinya belum mengalami pendamaian. Tidak mengalami damai dalam hatinya. Suasananya panas terus. Nah, ini yang bahaya. Meskipun dia ngaku Kristen, tapi kemana-mana dia pergi selalu jadi pembawa masalah. Bahaya sekali orang seperti ini. Tidak bisa jadi pembawa damai. Pikirannya selalu jahat, cari-cari masalah supaya bisa bertengkar dengan orang lain. Dunia tidak kekurangan orang seperti ini, malah banyak. Bahkan yang ngaku anak Tuhan, karena sejatinya lewat buahnya kita dikenal. Jadi, ciri-ciri orang yang belum berdamai dengan Allah yang pertama, hidupnya selalu menjadi masalah. Contoh, makanan keasinan sedikit, marah. Hari ini kita harus ingat, saya ada untuk menjadi pembawa damai. Yesus sudah mati buat saya. Sekarang bagian saya untuk menjadi pembawa damai buat orang-orang di sekitar saya. Yang kedua, ciri orang yang belum berdamai dengan Allah. Yang kedua, terlihat dari perkataannya yang cenderung menyerang dan memecah belah. Apa saja selalu salah. Selalu menyerang orang-orang di sekitar. Perkataannya itu memecah belah. Nah, ketemu orang seperti ini, jangan langsung bilang, wah kenapa ya? Ada dia, kenapa ya dia seperti ini? Bukan. Kita tidak boleh menanyakan seperti itu, tetapi kita harus mengasihi pribadinya. Karena sesungguhnya dia itu belum berdamai dengan Allah. Hatinya belum mengalami perdamaian. Suami atau istri yang salah sedikit-sedikit marah, anak salah sedikit dimarahi. Orang seperti ini bentar-bentar salah, dikit-dikit minta cerai. Nah, ini yang sedang dimainkan iblis. Dia hanya memberikan percikan-percikan. Nah, kita yang merespon. Sehingga bahan yang kecil bisa menjadi perkara yang besar. Perkataan yang jahat, perkataan yang menyakitin, ini adalah orang-orang yang belum berdamai dengan Allah. Kita bisa lihat dari perkataannya. Yang ketiga, ciri orang-orang yang belum berdamai dengan Allah. Yang ketiga adalah orangnya sensitif atau baperan. Nah, orang yang sensitif di sini maksudnya bukan sensitif terhadap roh Allah, tetapi orang ini adalah orang yang baperan, gampang dipengaruhi dengan keadaan, gampang berubah suasana hatinya. Nah, orang ini kepancing sedikit marah dan pasti meledak-ledak karena ada luka di dalam hati yang belum sembuh. Dan orang yang luka hanya bisa disembuhkan Tuhan. Dan orang yang luka cenderung melukai. Dia tidak mau hanya dia sendiri yang tersakiti. Dia tidak mau hanya luka ini untuk dirinya saja. Tetapi dia mau melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia cenderung melukai orang-orang, terlebih lagi orang-orang yang dekat dengan dia. Mau suami atau istrinya,
anak-anaknya, dan bahaya sekali kalau ini tidak diputuskan, maka akan melahirkan keturunan-keturunan yang terluka. Kenapa? Karena dari perkataannya, keterikatan ini akan terus-menerus. Nah, orang yang belum berdamai dengan Allah, yang ketiga ini adalah sensitif dan baperan. Seperti kita, kalau kita luka, pasti kalau disentuh itu sakit. Luka itu harus disembuhkan, bukan ditutupi dengan perban. Tapi orang yang belum berdamai dengan Allah, seperti memiliki luka yang tidak diobati, hanya ditutupi. Dan lama-lama luka yang ditutupi ini akan membusuk. Bagaimana supaya luka ini menjadi sembuh? Ya dibuka perbannya, diobati supaya kering. Tapi kalau luka yang tidak sembuh akan menjadi orang-orang yang sensitif. Karena takut nanti lukanya pasti sakit. Contoh, kalau orang yang lagi memiliki luka di tangan, kita nggak mau dekat-dekat orang yang gerasak-gerusuk karena bisa kena tangan kita yang luka. Sama seperti orang yang terluka di dalam hatinya. Lihat orang ngobrol, bertepatan saja mereka ngobrol dan melihat ke arah kita, langsung kita berpikiran yang aneh-aneh. Tuh kan, pasti mereka lagi ngomongin yang jahat tentang saya. Pasti mereka lagi ngomongin yang aneh-aneh tentang saya. Padahal belum tentu. Mungkin pas aja pertepatan kita pas lewat, mereka tiba-tiba langsung melihat ke arah kita. Itu terjadi karena ada luka yang belum sembuh. Mulai asumsi, mulai berpikiran jahat. Nah, di sini akhirnya iblis masuk. Jadi yang ketiga, ciri orang yang belum berdamai dengan Allah adalah orang yang sensitif dan baperan. Kenapa? Karena dia memiliki luka, dan orang yang luka sering dan cenderung melukai orang di sekitarnya. Dan yang keempat, ciri orang yang belum berdamai dengan Allah, orang ini akan selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Pembicaranya selalu ngomongin tentang masa lalu, belum menerima apa yang sudah terjadi. Orang seperti ini sulit diubahkan, karena fokusnya selalu, dulu saya begini, dulu saya begini. Seandainya tidak terjadi seperti ini, mungkin saya tidak akan seperti ini. Nah, Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Orang yang selalu ingat masa lalu nggak akan bisa mengampuni. Karena yang dia ingat adalah kesalahan orang-orang terdahulu. Jadi, kalau ada pasangan yang suka mengungkit-ungkit masa lalu pasangannya, sejatinya dia belum berdamai dengan Allah. Karena Allah sudah mengampuni dan Tuhan tidak mengingat dosa-dosa kita. Siapa kita yang suka mengungkit-ungkit masa lalu orang? Siapa kita yang suka menceritakan kesalahan-kesalahan yang pernah orang lain lakukan kepada kita? Padahal dosa kita saja Tuhan sudah ampuni. Ngapain kita penuhin memori otak kita dengan kesalahan-kesalahan orang di masa lalu? Kesalahan-kesalahan orang yang menyakiti hati kita. Ngapain kita penuhi hati kita dengan perbuatan-perbuatan orang lain yang terdahulu, yang mungkin orang yang kita sakit hati ini sudah lupa apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sehingga hari ini kita mengerti kalau ada salah satu ciri dari 4 hal yang saya bagikan di atas, kita minta Tuhan pulihkan.
Karena ciri orang yang belum berdamai dengan Allah yang pertama, hidupnya selalu menjadi masalah. Dan yang kedua, perkataannya cenderung menyerang dan memecah belah. Yang ketiga, orang ini sensitif dan baperan. Orangnya kemudian hari ini baik, besok bisa meledak-meledak. Dan yang keempat, orang yang suka mengungkit masa lalu. Kalau kita masih ingat kesalahan orang-orang yang menyakiti kita, mari kita mengampuni. Kalau perkataan kita masih nyakitin hati orang, mari kita berubah. Mulai mengganti perbendaharaan kata kita dengan kata-kata yang memberkati orang. Kalau kita masih suka sensitif atau baperan, mari kita cek hati kita. Mungkin masih ada luka yang belum sembuh. Kita mau diubahkan supaya kita tidak membuat luka buat orang-orang di sekitar kita. Karena itu kita minta Tuhan supaya diubahkan setiap karakter kita. Bagaimana caranya? Nah, ini dia tipsnya. Yang pertama, benahi diri kita dengan firman. Orang yang merenungkan firman Tuhan, pelan tapi pasti hidupnya dibersihkan dengan firman. Dalam Yohanes 15 ayat 3 mengatakan, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kunyatakan kepadamu." Ternyata dengan baca firman, kita menjadi bersih. Di sini saya pelajari ternyata ada dua jenis orang dalam membaca firman Tuhan. Yang pertama, tipe yang ketika dia baca firman, firmannya ini buat saya. Ketika dia baca firman, firman ini mengubahkan saya. Tetapi ada tipe yang kedua, tipe orang yang ketika baca firman, dia cari-cari kesalahan orang lain. Nah, firmannya ini pas buat kamu. Firmannya ini pas buat kamu. Firmannya ini pas banget buat kamu. Terus firman yang buat dia apa? Nggak ada. Karena dia tipe orang yang cari-cari kesalahan orang lain. Jangan kita baca firman sebagai pengetahuan. Tapi harusnya firman ini untuk mengubahkan kita, menegur kita. Setiap hari kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab supaya apa? Supaya kita sadar bahwa tanpa firman Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi gelap. Karena firman adalah pelita. Supaya firman Tuhan ini dapat menerangi setiap langkah kita. Kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadikan firman itu untuk membenahi diri kita, bukan membenahi orang lain. Benahi diri kita dengan mematikan keinginan daging. Firman membenahi diri kita dan bagian kita mematikan keinginan daging kita. Salah satunya emosi kalau marah meledak-ledak. Ingat, firman membenahi hati dan mengubah karakter kita dan mematikan keinginan daging. Dan mematikan keinginan daging itu adalah usaha kita. Galatia 5 ayat 16-17 mengatakan, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Memang kita masih hidup di dunia dan masih daging. Tetapi kita mau hidup dipimpin oleh Allah, bukan dipimpin oleh keinginan daging kita. Kita akan terus berjuang, kita berusaha mematikannya. Dan keinginan daging dimatikan dan digantikan dengan keinginan-keinginan roh, yaitu menjadi pembawa damai. Keinginan daging bentar-bentar marah, bentar-bentar kepahitan, bentar-bentar nyakitin orang. Kita berusaha minta Tuhan ubahkan setiap karakter kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita baca Alkitab hari ini, apa yang menjadi rema? Apa yang harus kita benahi? Dan selanjutnya kita minta Tuhan memimpin kita sehingga yang kita cari adalah keinginan roh, yaitu membawa damai, bukan keinginan daging. Dan apa yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita diubahkan?
yaitu benahi diri kita, giat berlatih untuk mengampuni. Karena prinsipnya bisa karena terbiasa. Contoh, orang yang berdoa 2-3 jam. Kok bisa ya dia berdoa 2-3 jam, kita aja berdoa 2 menit. 3 menit kayaknya udah nggak sanggup deh, udah ngantuk deh. Nah, orang kenapa dia bisa berdoa 2-3 jam? Karena dia terbiasa. Begitupun dengan mengampuni, terbiasa mengampuni. Orang seperti ini tidak mudah untuk disakiti, karena dia memiliki hati yang gampang mengampuni, dan itu mesti dilatih. Nah, alasannya ada orang yang menyakiti kita bawaannya pengen balas kejahatan orang lain. Padahal ketika kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kita jadi sama dengan orang itu, sama jahatnya dengan orang itu. Bagaimana kita mau menjadi pembawa damai kalau kita masih ribut dengan orang-orang? Dimulai dari kita untuk menjadi pembawa damai, karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematiannya di atas kayu salib. Oleh karena itu, bagian kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada, supaya ketika mereka melihat kita, mereka melihat Kristus ada dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini firman sudah disampaikan, dan kami berdoa Tuhan, biar Tuhan yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadikan kami orang-orang yang membawa damai dimanapun kami berada. Ubahkan kami Tuhan kalau Tuhan lihat karakter kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ubahkan kami Tuhan kalau melalui perkataan-perkataan kami menyakiti hati sesama. Di hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan, biar kami diubahkan menjadi seturut dengan maunya Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami, biar kami boleh menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan, dan biar apa yang hamba sudah sampaikan ini boleh menjadi berkat buat setiap mereka yang mendengarkan, dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Kita sudah diberkati kebenaran firman Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Kita percaya sebagai anak-anak terang, kita harus menunjukkan terang kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Sehingga jangan sampai kita hanya mengaku sebagai orang Kristen, anak Tuhan, tapi hidup kita, kelakuan kita tidak sesuai dengan karakter Kristus. Karena orang melihat buahnya. Dari hidup kita lah orang bisa melihat Kristus. Dari hidup kita lah orang bisa melihat kasih Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat yang indah bagi setiap kita juga untuk memberikan korban syukur kita. Nomor rekening gereja sudah ada di layar Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Dan bagi Bapak Ibu juga yang akan memberikan persepuluhan yang ada, Bapak Ibu juga bisa transfer ke nomor rekening yang sama. Dan Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa pengumuman penting buat gereja kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk persembahan kita ya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami datang mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih sebab anugerah Tuhan, sebab kasih setia Tuhan. Kami dibekali oleh firman Tuhan. Kami adalah anak-anak terang. Kami harus membawa terang. Kami harus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Kami juga berdoa kalau sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kami percaya hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Karena itu kami mau menyembah Tuhan dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami, dengan memberikan persembahan kami. Karena itu Allah memberkati setiap mereka yang dengan sukarela memberikan korban syukur mereka, baik mereka memberikan persembahan maupun mereka yang mengembalikan persepuluhan yang ada. Berkat anugerah kasih setia Tuhan,
ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, sambil Bapak Ibu memberikan korban syukur Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu yang akan melalui Transbank. Ada beberapa pengumuman penting berkenaan dengan gereja kita. Yang pertama tentu saya umumkan sekali lagi dan saya ingatkan terus menerus bahwa gereja kita akan kembali ibadah onsite dalam beberapa minggu ke depan, ya kan? Dan bantu dalam doa sehingga ibadah onsite di sore hari jam 4 sore yang kita adakan rencana di Gedung Geraha Cahaya Mulia, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 365 ini boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Kita sedang mempersiapkan segala sesuatunya sehingga ketika jemaat Tuhan boleh datang, maka Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan boleh beribadah dengan sukacita. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari saya masih tetap mengadakan ibadah doa pagi secara online yang saya adakan melalui Facebook saya live jam 4.30 atau setengah 5 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada juga renungan yang saya bagikan setiap harinya melalui akun YouTube channel saya Glenn Latuheru. Karena itu Bapak Ibu saya rindu agar setiap kita umat Tuhan sekalipun belum beribadah secara onsite, ya kan, secara datang gitu kan, tapi Bapak Ibu tetap bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan pada akhirnya kita mengalami kuasa dan janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, secara khusus saya mengajak setiap umat Tuhan, selain ada doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 4.30 setiap harinya, dan ada renungan yang saya bagikan setiap hari, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang mau bersama-sama berpuasa, ya kan, karena setiap hari Jumat kita ada program baru, ya kan, secara khusus dalam ibadah online Bapak Ibu, ada doa puasa. Jadi sepanjang hari Jumat kita berpuasa dari ketika kita bangun pagi sampai dengan jam 5 sore kita baru berbuka puasa. Karena saya percaya firman Tuhan jelas katakan umat yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mencari wajah Tuhan, maka dia akan dipulihkan. Dan kita percaya kuasa, anugerah, lawatan Tuhan, Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita belajar mengambil, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, dan hari Jumat juga, setiap hari Jumat kita ada fasting prayer, selain kita puasa, malamnya ada doa. Jam 9 malam, mungkin saudara berkata, kenapa malam sekali pendeta? Kita waktu Indonesia bagian Barat jam 9, teman-teman di Indonesia bagian Timur jam 11 saudaraku. Kenapa saya ambil malam? Karena saya teringat firman Tuhan ketika Rasul Paulus dan Silas ada dalam penjara, maka Alkitab mencatat tengah malam, kira-kira tengah malam mereka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Ada kuasa, maka sendi-sendi penjara, pintu-pintu penjara terbuka. Dan saya rindu melalui ibadah doa ini saudara dikasih dalam Tuhan, ada terobosan, ada kuasa, ada lawatan. Karena Allah hadir di rumah kita masing-masing. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa ibadah online ini, saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung di dalamnya sehingga membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan mengasihi akan mencintai Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali bersama-sama berdoa untuk doa syafaat dan pada akhirnya saya akan menutup dalam doa berkat buat setiap umat Tuhan. Kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, kembali kami mengucap syukur dalam anugerah Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih sebab sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami ada mengharap mengalami lawatan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami semua umat Tuhan di rumah kami masing-masing mengalami sukacita yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang beribadah secara khusus di sepanjang hari berjalan ini. Tangan Tuhan yang memberkati, tangan Tuhan yang menopang. Karena itu hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Umat yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk hamba layani. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Sehingga ada saja anugerah Tuhan, ada saja pemeliharaan Tuhan, ada saja berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati dengan tubuh yang sehat. Kalau ada Tuhan dapati umat Tuhan mengalami kelemahan tubuh, dari tempat ini kami berdoa, kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan setiap mereka di rumah mereka masing-masing. Mereka yang hari-hari ini mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan untuk menghadapi hari-hari depan. Kami doakan di dalam nama Yesus biar kasih, damai sejahtera, sukacita lawatan Tuhan turun atas masing-masing mereka. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami bersyukur juga, kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi di sepanjang minggu berjalan ini, maupun minggu-minggu yang akan datang. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat anugerah kasih setia Tuhan turun melingkupi setiap mereka, sehingga mereka tetap terus hidup dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, menyerahkan setiap umat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam mata pencarian mereka. Apapun yang mereka kerjakan, bahkan di masa-masa pandemik ini, kami percaya satu hal, Tuhanlah yang memberkati hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi di hadapan kami tidak dapat menghalangi berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri Ibu Renda, ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Allah memberkati kehidupan mereka, pelayanan pengembalaan yang Allah titipkan. Tuhanlah yang memberkati dan menguatkan setiap mereka. Pada akhirnya kami mengucap syukur ya Tuhan buat keberadaan kami saat ini, rencana-rencana kami ke depan untuk kami beribadah secara onsite. Kami berdoa biar setiap umat Tuhan boleh kembali datang berkumpul di rumah Tuhan untuk menikmati anugerah, menikmati kasih setia Tuhan. Sehingga kami kembali boleh berfellowship ya Tuhan, dengan kuasa, dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan pada akhirnya bangsa kami. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ini, kami ucapkan berkat. Indonesia diberkati Tuhan, bahkan kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Allah yang memberkati, Allah yang menopang, Allah yang menolong sehingga masa-masa pandemik atas bangsa kami berlalu dalam nama Yesus. Kami bersuka cita buat setiap berita yang kami dengar, bahkan keadaan yang mulai saat ini sudah semakin baik dan terus akan berangsur-angsur baik. Kami lihat ada kemajuan, ada pembangunan-pembangunan yang baik terjadi atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa pemimpin-pemimpin bangsa kami ucapkan berkat. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada kami doakan. Bahkan Kapolri, Panglima TNI di dalam nama Yesus. Ketua BNPB, Ketua BNPT, KPK. Kami berdoa pemerintahan daerah yang ada. Setiap gubernur, setiap bupati, setiap wali kota dalam nama Yesus. Allah beri roh takut dan gentar akan Tuhan dalam mereka memimpin kota, bangsa, provinsi kami. Kami ucapkan berkat juga buat mereka yang berdiri di garda terdepan. Setiap mereka dokter-dokter, suster-suster, perawat-perawat rumah sakit, tenaga kesehatan. Kami berdoa, kami ucapkan berkat. Allah memberkati, Allah menyertai mereka. Mereka sudah berkorban tenaga, waktu. Bahkan mereka mengorbankan hidup mereka untuk menjadi garda terdepan di masa-masa pandemi. Kami berdoa bagi mereka. Biar Allah menopang, Allah memberkati, Allah menolong setiap mereka. Sehingga mereka dalam penyertaan Tuhan, mereka dilindungi, mereka dijaga. Baik mereka maupun orang-orang yang berhubungan darah dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur bangsa ini dalam perlindungan Tuhan. Bangsa ini dijaga, disertai Tuhan. Dan kami berterima kasih buat ibadah yang dahsyat dan luar biasa. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Karena itu umat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Saya ajak setiap kita di rumah kita masing-masing bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Bapak Hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Di rumah mereka masing-masing. Turunlah berkat anugerah, berkat kasih setia, berkat pertolongan, berkat kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan setiap mereka. Sehingga sekalipun mereka ada di rumah mereka masing-masing, mereka mengecap apa yang baik berasal daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah. Menyertaimu, menjagamu kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup. Amin. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, ku menyembah. Katakan sama-sama, segala pujian hanya bagi-Mu.
segala pujian, syukur bagi Engkau Yesus. Kau hadir dalam kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Katakan sekali lagi, memuji-Mu, kami menyembah-Mu, memuji, menyembah-Mu. Amin. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom.